Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini di depan saya ada pohon jambu. Nah, pada video kali ini saya akan coba tunjukin bagaimana merawat pohon jambu ini. Lebih spesifiknya pemangkasan pohon jambu. Perawatan pohon jambu kan banyak itu, ada yang media tanam, ada yang pemupukan. Nah, kali ini lebih spesifiknya tentang pemangkasan pohon jambu. Nah, pohon jambu yang di depan saya ini, kalau kelihatannya dari sekilas, kelihatannya sebenarnya pohon ini sangat subur ya, sangat bagus gitu, karena banyak daunnya seperti itu ya. Jadi kelihatannya sebenarnya bagus gitu. Tapi kalau untuk benar-benar realnya pohon jambu ya bentuk pohon jambu ini atau dahan-dahan atau ranting-ranting pohon jambu ini harusnya tidak seperti ini. Nah, ini nanti akan saya coba tunjukin bagaimana membentuk pohon jambu. Oke, sebelum kita eksekusi, kira-kira kalau dari saya sendiri, tujuan pemangkasan itu adalah pertama, membentuk dahan-dahan produksi. Nanti kita lihat contohnya, membentuk dahan-dahan produksi. Kemudian yang kedua, membentuk kondisi di pohon ini supaya dia tidak terlalu gelap, tidak terlalu rapat masuk matahari. Jadi nanti di dalam tidak ada yang aneh-aneh, misalnya sarangnya penyakit, kuman segala macam seperti itu, hama seperti itu. Itu tujuannya kalau saya pribadi. Nah, seperti apa sih dahan produksi? Nah, di sini saya coba tunjukin. Dahan produksi itu adalah dahan di mana di sana keluarnya buah jambu nantinya seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ini contohnya adalah saya udah siapin dari dulu. Ini adalah contoh dahan produksi seperti itu. Ini kemarin masa pembungaan bareng dengan tunas-tunas yang ini kan beberapa juga ada yang keluar bunga. Karena bunganya gagal karena ada banjir kemarin, jadi tinggal tunas-tunas airnya seperti ini gitu loh. Nah, di sini adalah contoh dahan produksi. Nah, ini contoh dahan produksi di mana di dahan inilah keluarnya buah-buah jambu nantinya. Contoh juga ada nah, kalau seperti ini contoh nih. Ini contoh dahan sebenarnya saya siapin dari dulu dahan produksi, tapi karena terlalu banyak tunas air seperti ini, di sini nanti kalaupun ada muncul bunga atau kita katakanlah di sini ada buah, nanti buahnya itu nanti tidak akan bagus, tidak akan besar seperti itu. Jadi perkembangan buahnya nanti nggak bagus seperti itu. Nah, biasanya juga habis dipangkas nanti fase berikutnya itu setelah dipangkas itu akan keluar bunga seperti itu, akan masuk fase pembuahan seperti itu, keluar buah lah ya. Nah, sebenarnya di sini saya udah siapin dahan-dahan produksinya. Ini bukan membentuk dahan produksi sebenarnya, jadi ini tinggal lebih ke perawatannya seperti itu ya. Jadi bukan mau membentuk dahan produksi lagi nanti. Contoh seperti ini. Ini adalah dahan seperti ini, dahan produksi. Nah, ini kita harus tetap biarkan dahan produksi. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah nanti di pohon ini adalah mayoritas yang dipangkas itu adalah tunas-tunas air. Ada juga contoh beberapa yang lain pemangkasan itu yang bisa dipangkas dalam sebuah pohon. Itu contohnya misalnya ini dahan produksinya terlalu panjang seperti itu ya, terlalu panjang. Jadi nanti yang kita pangkas itu adalah ujungnya seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Ini kan ini. Jadi yang kita pangkas itu adalah ujungnya seperti ini. Nih.
Nah, jadi cukup putus sampai di sini aja, dan produksinya ini nanti untuk tetap dia bisa hidup lah, seperti itu. Itu contoh salah satu pemangkasan lagi. Kalau itu kita membentuk dahan produksi gitu, tapi ini kan dahan produksinya udah ada, tinggal karena ada muncul tunas-tunas air, jadi tunas-tunas airnya yang kita pangkas. Jadi contoh seperti ini. Ini karena ini gampang, saya menggunakan tangan. Ada juga yang pakai gunting ya. Ini contohnya. Oke, ini sudah sisa dahan produksi seperti ini. Nah, ini juga contoh seperti ini. Di sini ada dahan produksi karena ada tunas air. Ini saya pangkas. Ini udah dahan produksi. Saya lanjut dulu. Di sini. Nih, udah dahan produksi. Ini kita coba ke sini ya. Nah, di sini dahan produksi juga saya udah siapin. Nih, coba lihat, ini adalah dahan produksi. Ini adalah dahan produksi. Saya coba tunjukin sebentar ke pohon jambu lain apa yang dimaksud dengan dahan produksi itu. Nah, ini contoh seperti ini. Ini saya udah siapin dahan produksi, dan benar di sini akan muncul calon-calon bunga seperti ini. Nah, kalau misalnya dia belum siap jadi dahan produksi seperti ini, nah ini dia belum berproduksi. Nah, di sini masanya ini kita membentuk dia dahan produktif. Misalnya nih, kita biarin, kita tinggalkan cuma satu dahan di sini, nanti kita buat misalnya sepanjang ini, kita buatin dia jadi dahan produksi seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke jambu kita yang ini. Oh iya, ini varietasnya saya juga kurang jelas sebenarnya, tapi buahnya itu mirip-mirip jambu madu tapi warna hijau. Oke, kita lanjut lagi nih, contoh. Seperti ini. Coba lihat di sini. Nah, misalnya nih kita ada tunas misalnya bagus, kita lihat posisinya. Kalau kita mau jadikan jadi dahan produksi juga sebenarnya bisa. Contoh misalnya seperti ini kan lumayan posisinya bagus nih, posisinya gede. Seperti kita mau jadikan dahan produksi nanti ya bisa-bisa aja. Nah, kita lanjut lagi ini. Sini masih banyak dahan-dahan produksi. Ya, sudah mulai kelihatan. Coba bayangkan kondisinya lebih di awal tadi. Sebenarnya kelihatannya setelah dipangkas begini kelihatan kok kayak cungkring gitu ya. Tapi ya mau nggak mau memang harus begitu. Oke, lihat lagi di sini. Ini ada dahan produksi lagi. Nah, ini kita harus pangkas. Nah, di sini saya coba tunjukin, ini adalah dahan produksi panjang, dahan produksi. Nah, di ujungnya ini dia udah semakin besar, muncul ada tunas, dan muncul tunas lagi. Biar dahan ini tetap bisa bertahan, kita kan harus tetap ada buat daunnya di sini. Nah, ini nanti tunas-tunas di ujungnya tinggal kita atur sedemikian rupa
Ada yang tunasnya udah tua kita ganti, kita munculkan tunas yang muda seperti ini. Jadi biar dahan ini tetap bertahan seperti itu. Nah, di sini juga saya lanjut dulu pangkasannya. Nah, di sini juga cukup banyak muncul tunas-tunas airnya. Itu. Nah, di sini juga ada dahan produksi. Oke, ini di sini juga udah ada tunas-tunas air yang. Nah, ini sebelumnya ini saya coba iseng satu dahan begitu ya, saya coba langsung pangkas. Nah, dia duluan saya pangkas dahan ini, jadi dia di sini malah tunas air yang mudah muncul. Oke, nih coba lihat pohon jambunya kelihatannya jadi cungkring, tapi ya mau nggak mau seperti itu. Karena ini posisinya juga dia di dalam pot atau tabulam pot, sebenarnya kita juga ya nggak terlalu muluk-muluk lah untuk berharap lebih dari pohon yang ada dalam pot seperti ini. Bayangin aja di sini ada dahan produksinya ada berapa banyak, satu dahan aja nanti misalnya kita biarin 5-6 buah gitu ya. Misalnya ini katakan ada misalnya 25 lah atau 30 dahan dikali 5 udah 120-an buah dari satu pohon begini, kecil begini ya. Nggak terlalu muluk-muluk lah kalau seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu dahan begini aja, ada lagi dahan produksinya 6, ya kan cukup lumayan gitu. Nah, karena di sini dahan produksi sudah cukup banyak, ini saya ambil aja, harus sudah cukup. Ini saya tadi cuma mau kasih contoh seperti ini gitu. Nah, di sini saya punya pohon jambu madu kecil. Ini dari stek, karena saya langsung jadikan dia dahan produksi, ya dia langsung berproduksi seperti itu. Ini contohnya, ini udah berproduksi. Ini juga udah ada calon-calon bunga seperti ini ya. Ini ada calon-calon bunga. Pohonnya lebih gede lagi jempol saya sebenarnya, lebih gede ya, mungkin 1000 jari lah ya, seperti itu teman-teman. Nah, coba lihat pohon jambu kita yang udah dipangkas, kelihatannya sudah cungkring, tapi ya nggak apa-apa karena kita juga mau ambil buahnya, bukan mau ambil daunnya gitu ya, bukan mau banyak-banyakan daun gitu. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih.